lainnya itu memiliki natural alaminya. Contohnya apakah dia berkaitan secara langsung ataupun terjadi secara tidak langsung. Ya, ini contoh yang sederhana. Teman-teman masih ingat teori klasik tentang pertumbuhan ekonomi? Atau tentang pendapatan nasional? Bahwa elemen paling penting dari menurut teori klasik itu apa? Sumber daya manusia. Itu Adam Smith mengatakan kalau hanya ada manusia sama kayu ya hanya seperti itu. Atau hanya ada kayu saja akan seperti itu. Ya, tetapi kalau ketika ada manusianya nanti bisa diolah. Ketika mengolah membutuhkan apa? Alat. Dan itu yang disebut dengan modal. Di situ manusia terhadap kayu itu memiliki hubungan langsung apa tidak? Tidak. Itu terjadi secara tidak langsung. Dia membutuhkan alat untuk mengolah. Dan itu alat yang digunakan setiap orang. Ya, misal ada kayu, ada pedang, lalu ada apa lagi ya? Gergaji dan lain sebagainya, kira-kira beda nggak hasilnya? Dan itu yang disebut dengan dinamis. Sifatnya seperti itu. Ya. Nah, ini secara alamiah memiliki sifat yang dinamis dalam menghasilkan GDP, teman-teman. Nah, jadi tidak secara langsung, ya. Walaupun beberapa bisa terjadi secara langsung. Nah, ini banyak penelitian yang membentuk pertumbuhan ekonomi secara dinamis melewat tenaga kerja, ada yang melewat modal sosial, bahkan yang sekarang tren itu adalah mengenai apa? Mengenai lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini saya duduk karena saya juga online dengan kelas C ya, karena hari Rabu ada kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah apa sih karakteristik yang paling utama dari data panel dinamis itu, teman-teman? Oke, yang terlihat jelas dari data panel dinamis itu adanya lag pada variabel dependennya. Ada YIT dan di sini menjadi beta YIT minus 1. Nah, ini ya. Di sini ada dependent lag dependentnya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Ini adalah menunjukkan Oke, ini teman-teman. Nah, ini di sini paling jelas model panel dinamis ada yang mengatakan ketika kita kasih lag pada variabel dependennya itu sudah menjadi panel dinamis. Ya, tetapi yang kita pelajari saat ini itu terlebih dahulu yang sederhana mengenai panel dinamis. Nah, karena ada lag pada variabel dependennya sehingga memungkinkan kita ya tidak menghilangkan nilai error term-nya di sini, teman-teman. Ya, yaitu apa? Mu IT ini. Ya, ini adalah nilai error term-nya. Nah, nilai error term di sini memiliki dua makna. Yang pertama, terjadinya one way error komponen dan two way error komponen. Yang dimaksud one way error komponen bagaimana nanti? Ya, di mana nilai mu IT atau error koreksi error term-nya, error correction cross section dan term-nya itu didapatkan dari lambda time series-nya. Lambda cross section-nya, mohon maaf, ditambah nilai error term dari cross section dan time series. Di mana lambda cross section-nya itu merupakan efek individual dari setiap cross section-nya. Perbedaannya apa dengan two way error komponennya, teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa dalam two way error komponen itu di sini adalah NT. Di mana efek waktunya itu lebih kentara dibanding efek cross section-nya. Itu terkait dari perbedaan antara one way error komponen dan two way error komponen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Seperti yang kita ketahui dari rumus sebelumnya bahwa paling kentara dari panel dinamis itu apa? Ada lag pada variabel dependent. Nah, selain itu apa? Yaitu pertama, karena ada lag variabel dependentnya, kalau dalam time series itu namanya autoregresi, maka kita harus cek autokorelasinya itu. Nanti cek autokorelasinya kita bisa menggunakan Sargan test maupun Hansen test. Lalu heterogenitas, nah sudah pasti jika data yang kita miliki adalah data panel, itu akan memiliki heterogen yang lebih banyak. Bagaimana heterogenitas pada data panel dinamis? Nah ini teman-teman, ya, di sini nilai n-nya itu lebih besar daripada nilai time series-nya. Jadi nilai cross section-nya itu harus lebih banyak daripada time series. Nah yang saya contohkan nanti, saya memiliki 66 negara. Dan terdiri dari sekitar 10 atau 12 tahun. Nah, sehingga cross section saya lebih besar daripada time series-nya. Ya, seperti itu. Bagaimana Pak jika kebalikannya? Nah, ini tidak bisa. Ya. Kalau T-nya lebih besar daripada N-nya, nanti kita bisa olah menjadi panel VAR, panel VCM, dan lain sebagainya. Tetapi panel VAR dan panel VCM itu menghilangkan sifat individual cross section-nya. Nah, itu makanya belum saya ajarkan karena saya belum mendapatkan yang menyanggah itu. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, karena penggunaan data panel ini sangat besar, cross section saya tadi adalah 66 negara, ya, yang terdiri dari tahun 2017 atau 8 tahun, ya, maksudnya di sini adalah short panel, time series-nya sedikit, sehingga heterogenitas yang bahwa data yang kita miliki itu sangat heterogen, ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Menurut Baltagi itu tidak menjadi masalah berapapun tahun yang digunakan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang keterbatasan data, misal 34 provinsi, lalu kita gunakan hanya 5 tahun. Nah, menurut Baltagi ini oke. Ya. Karena menurut Baltagi ini, GMM itu lebih menekankan pada ukuran cross-section-nya. Ya. Nah, dalam kasus lain itu bisa dipersempit jika tahunnya panjang. Yaitu bagaimana kita memiliki data panel dari tahun 1960 sampai 69, 70 sampai 79, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga hanya menghasilkan 5 tahun atau 10 tahun dari setiap cross section-nya. Ya. Seperti itu. Nah, ini jadi menurut Baltagi itu tidak memandang time series-nya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai dinamik panel data ini. Apa sih perbedaan antara common effect, random effect, fixed effect, dan panel dinamis? Nah, ini teman-teman, saya sudah ringkaskan dari bukunya Baltagi. Nah, ada ketika kita menggunakan lag pada variabel dependentnya, itu ada yang tidak bisa di-run atau tidak bisa diolah. Itu khususnya pada common effect dan random effect. Itu tidak bisa diolah ketika ada lag pada variabel dependentnya. Kalaupun bisa, nanti akan menghasilkan nilai standar error yang tinggi. Ketika nilai standar errornya terlalu tinggi, akan menghasilkan nilai T hitung yang bias, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, sehingga yang kita miliki hanya tinggal fixed effect. Ini dapat dikatakan penggunaan lag pada dependent variable untuk model fixed effect. Namun, fixed effect ini juga menggunakan nilai time, jika menggunakan nilai time series-nya panjang, itu tidak menjamin modelnya valid. Sehingga masih bisa menghasilkan bias. Seperti itu. Oke. Coba ya, apakah langsung ke contohnya ya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Teman-teman silahkan masukkan datanya terlebih dahulu. Data yang teman-teman miliki aja. Karena nggak semuanya harus pakai panel dinamis. Tapi kalau datanya teman-teman bisa pakai panel dinamis, nah itu jika itu bimbingan saya dan bagus hasilnya langsung saya ACC hari ini nggak apa-apa. Ya. Dan rampung.
Nah, ini saya ada sekitar 66 negara. Ini saya meneliti mengenai CO2, apa sih yang mempengaruhi polusi. Di situ ada penggunaan energi, pendapatan masyarakat, aliran modal asing yang masuk ke negara tersebut. Fixed capital itu berarti adalah modal yang digunakan dalam produksi. Kalau ada trade openness atau keterbukaan perdagangan, jadi semakin terbuka suatu negara berarti tingkat perdagangannya antar negara semakin besar juga. Lalu ada urban population, jadi perpindahan penduduk, migrasi. Karena setiap migrasi itu akan membutuhkan transportasi mengandung polusi dan lain sebagainya. Kalau datanya hanya sedikit, bagaimana Pak? Oke, kita coba saja. Ini yang saya gunakan ini adalah bentuknya makro ya, teman-teman. Sudah dimasukkan semua? Oke, yang belakang silakan dimasukkan dulu yang belum.
Oke, silahkan ditulis komennya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Oke, seperti biasa dalam menyiapkan data panel kita selalu gunakan TS-set atau XT-set bisa juga. Oke. Kurang tengah, besarin. Oh, gak gitu. XT-set kode tahun. Nah, ini disesuaikan dengan variabel yang teman-teman miliki. Kalau XT-set ID tahun atau ID year juga bisa. Nah, jika datanya besar, silahkan bisa dirubah ke bentuk logaritmanya. Nah, kita sampai sini dulu. Sampai two step dulu ya, nanti saya jelaskan. Yang online jangan lupa absensi juga.
Kalau nggak bisa STA-nya itu teman-teman install dulu. Kalau bisa, kalau nggak bisa silakan install dulu. Jadi SSC install STA. Sudah semua? Ya. Oke, kita coba ya.
Oke, yang sudah sampai two step dulu yang online. Langsung kita execute. Ini karena data yang saya miliki mengenai energy use, GDP per kapita, sama FDI net flow ini cukup tinggi, sehingga saya rubah ke bentuk logaritma. Nah, untuk summarize datanya nggak perlu saya deskripsikan, teman-teman sudah paham di sini. Nah, sekarang kita akan mulai dari different GMM one step. Nah, tadi yang di sini ada one step dan two step. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke, syarat diterimanya model data panel dinamis itu teman-teman, itu jika nilai dari variabel lag dependent-nya itu probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi data panel dinamis itu akan diterima jika lag dependent-nya, dependensinya kan CO2. Nah, lag dependent-nya itu adalah CO2 L1. Itu jika nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Kalau di awal ini sudah tidak atau di atas 0,05 berarti tidak diterima model dinamisnya. 0,05. Nah, punya teman-teman di atas apa di bawah? Di atas ada, di bawah? Di atas. Kalau di atas masih memungkinkan dengan cara apa? Bisa ditambah cross section-nya. Tambah cross section-nya berarti, Pak. Yang penting ininya dulu, dinamisnya dulu, apa lag dependent-nya dulu. Oke, kalau nggak bisa one step bagaimana, Pak? Kita masih ada two step. Tapi kapan kita menggunakan two step itu, teman-teman? Kita menggunakan two step itu ketika kita ingin melihat di sini, teman-teman. Oke, kita execute yang keduanya, yaitu apa? Start sargannya. Sargan test. Oke. Kita execute start sargan. Nah, apa itu sargan testnya, teman-teman? Oke, sargan test itu ada di sini. Yang online. Sargan test itu apa? Nah, ini. Kita ingin melihat apakah terdapat instrumen atau model yang kita gunakan itu valid apa tidak. Nah, punya saya dengan one step itu tidak valid. Karena kenapa? Nah, ini. Karena nilai probabilitasnya di bawah 0,0. Nah, ketika nilai sargan itu di bawah 0,05, berarti kita memiliki data yang over identifying.
atau datanya tidak valid antara number of observation dengan number of group-nya, teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan cara penghitungannya. Kita akan memiliki data 66. Berarti kalau DF-nya kan N kurangi 1 jadi 65, dan nomor instrumennya itu karena saya memiliki 4 variabel, berarti 4 ditambah 6 kali 6 tambah 1 bagi 2. Itu sama dengan 25. Jadi di sini ada over identifying antara number of observation dengan number of group-nya. Dan itu tidak masalah. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya kita bisa menggunakan yang two step. Nah, jika ada over identifying, khususnya data ini akan muncul over identifying ketika teman-teman merubah data ke bentuk logaritmanya. Itu biasanya akan over identifying. Kalau di sini dinamisnya sudah di bawah 0,05, sargannya sudah di atas 0,05, ini nggak apa-apa. Nggak perlu dilanjutkan ke two step, boleh. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Berarti tidak valid modelnya, invalid. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lakukan dengan two step-nya ini, teman-teman. Two step. Nah, ini hasilnya. Jadi lebih kecil, ya bisa. Nah, itu perhatikan lagi lag dependent-nya itu harus di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya kita lakukan uji sargan dan uji autokorelasi atau abon. Ini bukan abon makanan ya. Oke, sekarang nilai sargannya itu berapa, teman-teman? Nah, itu di atas apa di bawah 0,05? Berarti sudah tidak over identifying atau model yang saya bangun di sini sudah valid. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga karena kita memiliki lag pada variabel dependentnya itu bisa mengidentifikasi masalah autokorelasinya. Nah, sekarang kita uji autokorelasinya, teman-teman, menggunakan yang stat abon ini. Nah, stat abonnya yang dilihat yang mana? Nah, yang dilihat itu adalah yang order 2. Probabilitas dari order 2-nya, ordo 2-nya. Itu di atas apa di bawah 0,05? Berarti kalau di atas itu tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini. Nah, second order. Ya, dan nilai residual correlation-nya dilihat dari nilai second order-nya. Seperti itu, teman-teman. Punya teman-teman? Sudah tidak terdapat masalah auto apa terdapat masalah auto? Masih terdapat second order-nya. Kalau masih terdapat second order, berarti itu tidak bisa dibangun model data panel dinamis. Dengan model different GMM. Ya, itu karena tahunnya sangat sedikit sekali tadi.
kan 4 tahun kan? Sangat sedikit sekali. Jadi nggak bisa masuk ke second order-nya. Tambah. Nah itu. Jadi ya jenengan pakai panel sur kan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang ini kan panel dinamis itu ada 2 teman-teman. Panel dinamis dengan pendekatan different GMM dan panel dinamis dengan pendekatan sistem GMM. Nah, sekarang akan saya jelaskan di sini mengenai kelemahan dari different GMM. Nah, hasil estimasi different GMM ini cenderung menurun dan bias. Walaupun biasnya bisa kita asumsikan hilang jika kita sudah lolos Sargan test dan Abbon test atau autokorelasinya. Tetapi nilai koefisiennya itu biasanya cenderung downward ya atau menurun dia. Nah, yang kedua, instrumen different GMM itu inkonsisten. Nah, ini karena kenapa? Ditunjukkan dengan nilai instrumen yang dapat berubah-ubah. Teman-teman ganti variabelnya dengan variabel lain, itu nanti akan berubah juga hasilnya. Lalu terdapat limit dalam menggunakan lag pada different GMM. Jadi limitnya itu hanya 2 lag saja. Kalau yang tadi kita gunakan itu hanya 1. Ya. Berdasarkan kelemahan di atas, maka Blondel and Bond itu menyarankan menggunakan model sistem GMM. Lalu apa kelebihan dari sistem GMM? Nah, ini sistem GMM ini memiliki presisi yang lebih bagus atau lebih konsisten. Lalu yang kedua, hasil dari nilai koefisien variabel saat ini itu dapat kita estimasikan sebagai forecasting dari variabel tersebut untuk masa yang akan datang atau sebagai prediktor, prediksi. Nah, lalu yang ketiga ini untuk mendapatkan hasil yang persisten diperhatikan pula nilai Sargan dan Hansen-nya. Jadi sama-sama memperhatikan nilai Sargan dan Hansen-nya, teman-teman. Nah, ini jadi ukuran dari sistem GMM itu menghasilkan lebih baik. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini. Ya. Decision-nya kapan kita harus menggunakan sistem GMM, teman-teman? Nah, ini, teman-teman. Kalau nilai koefisien dari OLS, common effect, dan random effect, itu upward bias, upward. Ya, jadi ke atas, nilai koefisiennya sangat besar. Kalau nilai fixed effect, itu downward. Nilai koefisiennya menurun. Nah, different GMM itu kurang lebih sama dengan fixed effect. Tetapi dia mendekati fixed effect, tidak sama persis dengan fixed effect nilai koefisiennya, tetapi mendekati fixed effect sehingga kita bisa menggunakan sistem GMM ini. Oke. Dan keunggulan lain dari sistem GMM itu kita bisa menerapkan namanya IV, instrumen variabel. Oke, kita langsung contohkan saja.
Nah, ini kita langsung ke sini, teman-teman. Ke sistem GMM. Nah, ini saya menggunakan IV. Ya, saya menggunakan instrumental variabel. Kalau teman-teman tidak ada instrumental variabelnya, itu tidak perlu dimasukkan, ya Bapak. Karena variabel yang saya gunakan itu kan hanya CO2, energi use, GDP, sama FDA. Nah, lalu di sini saya gunakan GMM, lag 2. Nah, ini saya menggunakan IV, instrumental variabelnya apa? Fixed capital, trade openness, sama urban population. Kalau nggak ada, nanti langsung ke equation level robust H1 two step. Oke. Oke, silahkan dilakukan, teman-teman. Ini perlu saya perbesar ini biar kebaca semua. Sama aja. Oke, silahkan ditulis dulu itu, yang sistem GMM. Kalau XTA Bond 2-nya nggak bisa, silahkan teman-teman install dulu. SSC install XTA Bond 2. Ya, nggak bisa ya, Pak. Ini kalau saya tutup kecil, oh, di enter dulu. Nah, itu. Itu nyambung jadi satu ya. Nah, bagusnya itu jika ada instrumen variabel. Jadi yang teman-teman tadi bisa different GMM, ingin gunakan sistem GMM, silahkan kalau bisa cari variabel lain dan dia sebagai instrumen variabelnya. Saya di sini menggunakan instrumen variabel untuk pembobotan dari variabel energi use, GDP, sama FDA. Trade openness itu menggunakan FDA, GDP itu menggunakan fixed capital, lalu energi use itu dari urban population. Jadi pembobotannya seperti itu. Iya, betul. Ini tedumnya nggak usah, nggak apa-apa.
Sudah? Belum. Nah, ini intinya kalau teman-teman nggak ada instrumen variabelnya, usah nanti langsung Tobas H1. Tobas H1 step. Jadi kalau biaya sistem Java ini bisa menerapkan pembuatan pada
Oke, yang nggak bisa XT-Abon 2 silakan install dulu ya. Oke. Itu lag dependent-nya. Nah, oke. Kalau nggak bisa silakan diinstal. Oke, yang kelas C silahkan di running. Kalau nggak ada instrumen variabelnya berarti ini nggak usah ditulis. Berarti langsung masuk ke Robust H1 two step. Nah, ini yang saya blok ini nggak perlu ditulis. Kalau tidak ada variabel instrumennya. Nah, perbedaannya nanti nilai Sargan dan nilai Hansen-nya itu langsung masuk jadi satu. Jadi kita langsung masuk di sana. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Ini nilai panel dinamisnya, ya kita harus di bawah 0,05. Lalu dilihat juga nilai abonnya itu yang second order di atas 0,05. Lalu nilai sargannya juga di atas 0,05 dan nilai Hansen-nya itu juga di atas 0,05. Dan ini adalah nilai Hansen dengan instrumen variabel 0,05. Seperti itu. Oke. Harus di atas. Yang jenengan di bawah apa di atas? 1,00. Nah, itu berarti nggak kebaca. Yang ini ya Mas, yang di atas ya, bukan yang di bawah. Di atasnya ya. Coba yang optimum ini Mas. Kalau nggak bisa pakai yang ini Mas. Yang kedua ini Mas. Cuma ditambah kolaps di sininya.
Coba Mas di running. Oke, yang online silakan ditulis yang optimumnya. Nah, ini sama, cuma perbedaannya tinggal ditambah yang. Nah, ini tambah collapse di sini. Sama sampai bawah belakang two step, ya, cuma ditambah collapse di sini. Enggak. Nah, ini cuma ditambahin aja, teman-teman. Collapse. Kita running. Nah, ini hasilnya dengan collapse sama aja kurang lebih, ya. Di mana collapse itu tadi mengeliminasi angka 1 yang saya miliki di probabilitas yang kedua. Nah, tapi itu kan yang dibaca yang di atas. Sehingga dengan collapse tadi menghasilkan nilai seluruhnya di atas 0,05. Tapi teman-teman harus perhatikan juga panel dinamisnya di sini, lag dependent-nya, sama variabel independennya yang di situ yang berpengaruh adalah energi use dan GDP. Nah, dengan pembobotan tetap energi use dan GDP berpengaruh terhadap CO2. Pengaruhnya apa di situ? Positif untuk energi use, semakin banyak energi yang digunakan, maka polusi akan meningkat, tapi GDP per kapita semakin tinggi, malah di sini apa? CO2 semakin turun. Berarti GDP peningkatan pendapatan yang peningkatan pendapatan itu lebih banyak digunakan mungkin untuk energi terbarukan. Seperti beralihnya dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik dan lain sebagainya. Seperti itu. Sedangkan FDI di sini tidak berpengaruh karena nilai probabilitasnya juga di atas 0,05. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa era hasilnya? EV-nya nggak usah kamu. Langsung ke Robas H1.
yang belum kita tutup materi kita pada ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.